Oke, saya Diego Syahan. Di sini saya akan mempresentasikan project tutorial mobile programming menggunakan Flutter. Sini membuat route pindah halaman. Kita akan membuka file produk halaman, produk page, dan kita akan mengerai. Pada pertemuan 4 nih kita sudah semua kita codingannya sudah kita lengkapi semua. Jadi sekarang tinggal hanya merunning untuk menampilkan icon plus dan memisah widget ke dalam kelas stateless widget. Sini kita buka produk page dan kita akan tambahkan import ke produk main dart, dan pada home kita tampilkan, kita ketik produk page, kita save, dan di bagian kiri kanan akan tampil Android emulator. Di sini sudah ada tampilan icon tambah. Saat kita klik icon tambah, kita akan diarahkan ke produk form, dan di sini juga kita bisa masukkan kode produk. Misal di 201 nama produknya AC, harganya 2 juta. Saat disimpan akan muncul detail produk. Pertemuan 6, pembuatan database. Kita akan membuat database dengan nama toko API, SQL, membuat table member, lalu table member token, dan satu lagi table produk. Di sini kita sudah membuat database pada PHP MyAdmin. Kita dapat sendiri nama databasenya, table member, member token, dan produk. Selanjutnya install Lumen sebagai RESTful API. Kita membuka command prompt dan kita dapat mengetikkan composer, create project, prefer dit, Laravel, Lumen, dan nama project kita yaitu toko API, dan klik enter. Setelah itu kita dapat melihat di htdocs ada folder toko API. Oke, dan sekarang kita akan mengedit pada file env. Ini ada env, kita buat db database-nya yaitu toko API. Lalu username-nya root dan password kosong. Lalu kita save. Selanjutnya kita membuka file app php pada folder bootstrap. Lalu pada baris 2628 kita edit 2628. Di sini kita buka komentator dengan menekan tombol Ctrl/. Nah, lalu save, dan lalu buka file controller PHP pada folder app http controllers. Kita tambahkan kode pada file tersebut, pada file controller PHP. Ini kita sudah ada, tinggal kita copy ya dari toko API controller. Buka pada notepad, lalu kita copy. Nah, udah jadi. Lalu kita akan membuat model registrasi pada folder app model. Model
kita akan buat folder models, ada pp, kita buat models. Di app model, lalu kita buat sebuah file dengan nama registrasi PHP. Di sini sudah ada folder model dan kita tinggal tambahkan registrasi PHP. Kita copy dari registrasi PHP pp model registrasi. Oke, kita buat folder file registrasi PHP, kita save. Terus sekarang kita lalu membuat registrasi controller pada app HTTP controller. Tinggal kita copy dari ini, controller, registrasi controller. Kita buat file pada controller tadi ya, registrasi controller, PHP. Kita pastikan save, lalu kita buka file web PHP pada folder routes. Sini kita dapat menekan Ctrl P dan search web, web PHP. Lalu tambahkan kode routes, menambahkan router masih. Ini kita $router post registrasi, registrasi proses registrasi controller add registrasi. Registrasi controller add registrasi. Oke, kita save. Selanjutnya pada baris terakhir membuat routing registrasi agar dapat diakses. Untuk mengakses registrasi kita menggunakan Postman dengan alamat URL localhost atau API publik registrasi. Kita ini pada localhost, kita membuat metode post, lalu kita ketik localhost atau API public registrasi. Oke. Lalu send. Kita akan selanjutnya post, kemudian pada klik body, kemudian isi key sesuai dengan field registrasi. Ya, kita buat isi key-nya, nama,
request input nama. Lalu email request email request email, lalu password $password hash make request $request input password. Oke, sekarang kita akan klik tombol send. Mungkin ada kesalahan. Lihat pada controller ada web router post registrasi users. Registrasi controller sudah benar, ada postingnya. Pertemuan 7. 1. Konsep MVC. Sama seperti framework PHP pada umumnya, Lumin juga mengusung konsep MVC dalam desain pattern. MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian besar. Membuat login. Kita buat sebuah file dengan nama member PHP pada folder model. Pada folder model member PHP. Member PHP. Kita copy dari sini, model, kita save, lalu membuat model login, buat sebuah file dengan nama model login, buat nama login PHP. Kita copy dari sini, paste, lalu save. Selanjutnya membuat controller login dengan nama login controller pada folder controllers. Login controller. PHP. Lalu kita paste dari sini. Oke. Lalu kita paste, lalu save. Lalu pada root
web kita menambahkan router login. Kita klik web, tambahkan router loginnya, login, registrasi login controller, langsung login, lalu save, lalu buka localhost pakai API public login. Kita buka postman lagi, localhost toko API public login, lalu kita masukkan nama, email dan password, akan muncul kode seperti berikut. Lalu 3, CRUD produk. CRUD adalah create, read, update dan delete produk. Membuat modul produk, kita membuat sebuah file dengan nama produk PHP pada folder model. Kita membuat produk PHP, lalu kita copy, lalu paste di sini, save. Lalu kita membuat controller produk, sebuah file dengan nama produk controller. PHP. Di sini kita copy produk controller, paste, save. Lalu kita disuruh lagi membuat class produk controller, lalu menambahkan root produk agar produk controller dapat diakses. Ini tambahkan root untuk mengakses produk pada file root web PHP. Web PHP kita tambahkan prefix. Sudah kita copy, web kita copy di sini. Oke. Mencoba create localhost pakai API public produk. Pertemuan 9, membangun proyek dengan filter. Dalam membangun proyek aplikasi mobile dengan filter kali ini, kita akan menggunakan konsep kerja desain pattern block sederhana yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Kita dapat melihat gambarnya seperti berikut. 2. Pengembangan proyek filter toko kita. Kita membuat sebuah proyek filter dengan nama toko kita. Kita buka VS Code, Ctrl Shift V, ketik filter, new application project, dan ketik nama foldernya toko kita, lalu kita enter. Itu akan tampil file seperti berikut. Lalu buat folder dengan nama model pada folder lib. Pada folder lib kita buat folder model. Dan selanjutnya membuat sebuah file dengan nama login.dart. Kita copy, berikut. Lalu membuat sebuah file dengan nama registrasi dan produk.
PHP Dart. Kita copy dari sini. Kita membuat satu lagi produk Dart. Kita copy. Selanjutnya membuat halaman. Pertama kita akan memecah bagian-bagian kode menjadi beberapa bagian. Adapun untuk tampilan dikelompokkan ke dalam folder UI. Kita akan membuat sebuah file dengan nama registrasi page.dart. Registrasi page.dart. Kita copy filenya. Karena di sini belum ada registrasi blok, kita komen dulu. Lalu kita pada main Dart kita ubah kode menjadi seperti berikut. Toko kita registrasi page. Pada main Dart buat import package toko kita. UI registrasi Dart. Lalu di registrasi page kita copy dulu dari sini. Title toko kita, home-nya registrasi page. Save. Lalu ini kita komen dulu. Kita save. Ini tidak jalan ya. Kita stop dulu, lalu running lagi. Kita tunggu beberapa saat.
Oke, ini ada tampilan registrasi. Lalu selanjutnya membuat form login. Kita akan membuat dengan nama login page. Login page pada folder UI. Ini kita copy. Kita komen dulu terlebih dahulu. Akan membuat import package apa kita UI classy page. Setelah itu kita akan mencoba modifikasi file main.dart, membuat login page dan home login page. Pada main.dart coba login page, kita ganti home nya login page ya. Dan sebelah kanan pada emulator sudah tampil tampilan login, email, password, login. Oke. Membuat form produk. Kita buat sebuah file dengan nama form produk pada folder UI. Pada folder kita buat form produk. Produk. Itu kita copy dari sini. Produk form. Ini kita komen dulu. Tapi sudah membuat produk detail pada folder UI. Membuat produk detail. Dart. Kita copy dari produk detail. Copy. Save. Selanjutnya kita buat sebuah file dengan produk page pada folder UI lagi. Produk page. Produk page. Kita komen dulu. Selanjutnya untuk mencobanya kita modifikasi pada file main.dart. Pada main.dart kita coba produk page. Produk page. Kita save. Ini ada tampilan list produk kamera, kulkas, mesin cuci. Selanjutnya pada saat tombol tambah klik maka akan muncul form produk seperti berikut. Nah, tambah produk, kode produk, nama produk, harga. Jika salah satu dari klik maka akan muncul edit. Jika salah satu maka muncul detail produk, edit, delete.
Pertemuan 10. Membuat helper modul. A. Menambah dependencies. Dalam pembuatan aplikasi, kita membutuhkan dependensi untuk menerima dan mengirim request ke REST API. Pastikan harus terhubung ke internet. Lalu kita buka PubSpec YAML. Kita klik PubSpec YAML, enter. Lalu pada baris ke-30 dan 32 kita menambahkan 31, disuruh menambahkan HTTP, kode berikut HTTP (0.12.2), lalu search preference (0.5.12 tambah 2 0.12 tambah 2). Oke, kita save. Untuk mengunduh dependensi atau package yang telah ditambahkan, buka command prompt, kemudian masuk ke folder project, ketikkan flutter pubget. Kita juga dapat masuk ke terminal di VS Code tanpa harus command prompt. Kita ketik flutter get pubget. Kita tunggu dulu proses mendownload. Ya, sudah berhasil dan akan tambah file berikut yang baru. Selanjutnya kita membuat sebuah folder dengan nama helpers. Kemudian pada folder helpers kita membuat sebuah file dengan nama userinfo.dart. Kita copy dari sini. Selanjutnya kita membuat sebuah file pada folder helpers dengan nama app-exception.dart. Membuat sebuah file baru app-exception. app-exception.dart. Kita copy dari sini. Agar dapat atau menerima permintaan REST API, dibuat sebuah fungsi PubGet dan ada sebuah file di dalam folder helpers dengan nama api.dart. Buat yang baru api.dart. Kita copy. Lalu kita buat sebuah file dengan nama api.url api_url.dart. Kita buat yang baru api.url.dart. Save. Pada baris merupakan alamat API dari REST API untuk memeriksa apakah terhubung dengan emulator atau tidak.
dapat dilakukan dengan memasukkan alamat tersebut pada browser yang ada pada emulator atau handphone Android yang terkoneksi dengan laptop. Atau buka kita membuat sebuah file folder dengan nama blog. Dalam folder ini berisi file-file yang berfungsi sebagai controller baik untuk melakukan proses login, registrasi, dan lain-lain. Kita buat sebuah file dengan registrasi blog.dart. Registrasi blog.dart. Kita copy dari sini. Save. Selanjutnya file baru dengan nama login.blog. File baru login blog. Kita paste. Save. Selanjutnya file dengan nama logout.blog.dart. Logout.blog.dart. Copy paste. Pertemuan 11. 1. Menyatukan fungsionalitas. Membuat common dialog widget. Pada bagian ini akan dibuat dua buah dialog yang nantinya akan digunakan pada tampilan. Buat sebuah folder dengan nama widget. Folder baru dengan nama widget. Lalu kita tambahkan sebuah file dengan nama success dialog.dart. File success dialog.dart. Lalu kita copy dari sini. Selanjutnya kita akan membuat file dengan nama warning dialog. Buat file baru warning dialog. Kita copy. Selanjutnya kita modifikasi pada buka kembali file main.dart. Kita akan modifikasi filenya main.dart. Import user. Kita akan import user info, login, dan produk. Lalu kita verify widget page. Pada bagian ini kita ketik, kita copy dari sini. Selanjutnya modifikasi pada bagian registrasi page. Kita akan modifikasi pada registrasi page.
pada bagian membuat tombol registrasi. Ini kita buka dokumennya. Bagian importnya juga. Registrasi blok. Oke. Lalu ini keseluruhan saat wah jadi gini. Ada apa ini ya? Kalau enggak sampai 10 aja, kalau nggak bisa Apa? sampai 10 aja. Terus 10 aja Iya, sampai 10 aja. atau oh iya. Kalau nggak bisa penting ngirim lah, maksudnya yang penting kita Ini yang penting ada Iya, ya. iya. Aku juga yang penting ada, Bang. Hmm.